Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiadi Oktaviana, NPM 206400007 dari Prodi Teknik Sipil, kelompok 27 LKM-MTD 2021 akan menjelaskan materi 4 perumusan gagasan awal. Yang pertama yaitu analisis kondisi lingkungan. Yang pertama ada gejala di lingkungan organisasi, yang kedua ada menganalisis gejala tersebut, yang ketiga ada mengatasi masalah tersebut, dan yang terakhir ada muncul sebab, akibat, dan solusi. Yang pertama, gejala di lingkungan organisasi. Kita harus mengetahui apa saja gejala yang ada di lingkungan organisasi, meliputi gejala masalah apa saja yang ada. Yang kedua ada menganalisis gejala tersebut. Setelah kita mengetahui masalah yang ada, kita harus menganalisis gejala tersebut. Apa saja penyebab-penyebab masalah yang ada di organisasi. Yang ketiga ada mengatasi masalah tersebut. Setelah kita mengetahui gejala yang ada, langkah berikutnya kita harus menyelesaikan masalah tersebut atau mengatasi masalah tersebut. Yang keempat ada muncul sebab, akibat, dan solusi. Kita harus tahu sebab apa masalah itu disebabkan oleh apa, akibatnya apa, dan solusi yang kita lakukan itu apa. Dan selanjutnya ada tahapan merumuskan gagasan, dibagi menjadi dua, yaitu perumusan gagasan awal dan perumusan gagasan awal dari hasil GBHO dan GBHK. Yang kedua ada menyusun gagasan secara sistematis. Kita harus menyusun gagasan tersebut secara sistematis dan terurut agar orang lain itu paham dan cepat mengerti dari suatu masalah, agar masalah tersebut cepat diselesaikan. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Afan Fatur, NPM 1966010 dari Prodi Teknik Elektro, kelompok 27 LKM-MTD. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya tentang perumusan gagasan awal, yaitu ada cara menemukan gagasan. Cara menemukan gagasan ada 3. Yang pertama, mengamati suatu gagasan awal. Yang kedua ada menganalisis suatu gagasan awal. Yang ketiga ada menilai dari gagasan awal tersebut. Kemudian selain cara menemukan juga ada alat menemukan gagasan awal. Alatnya yaitu yang pertama ada kebutuhan organisasi, kedua kesadaran membentuk, ketiga keinginan mencapai, keempat ada keluasan SDM, dan kelima ada evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniroh. Saya dari Prodi PBI NPM 204287 dari kelompok 27 LKM-MTD 2021. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang perumusan gagasan awal, lebih tepatnya media atau tempat menemukan gagasan awal. Yang pertama adalah program kerja, yang kedua adalah rencana kegiatan, dan yang ketiga adalah kegiatan insidental. Langsung saja ke poin pertama, yaitu program kerja. Berdasarkan hasil diskusi. Biasanya program kerja ini dilakukan berdasarkan hasil diskusi. Dalam menyusun program kerja ada 2 fase, yaitu fase proses dan yang kedua yaitu wujud. Langsung saja, proses juga terbagi menjadi 2, yaitu ide dan brainstorming. Ide suatu bentuk gagasan yang dikemukakan dalam organisasi. Dan dalam penyampaian ide biasanya tidak hanya dilakukan 1 atau 2 orang. Kalau dalam suatu organisasi biasanya semua anggota yang gabung dalam organisasi yang ada dalam tempat tersebut diharuskan untuk mengemukakan idenya. Dan yang kedua yaitu brainstorming, media atau alat untuk menemukan ide-ide atau metode menemukan
secara umum ide tersebut. Yang kedua yaitu wujud. Nah, wujudnya itu adalah suatu kegiatan, karena ada gagasan awal, visi misi, lalu ada peranan, lalu ke tindakan atau kegiatannya. Misalkan kita mendirikan atau membuat sebuah sekolah public speaking. Nah, alasannya didirikan sekolah public speaking karena banyak orang yang tidak pede ketika berbicara di depan umum. Terus problem solvingnya teknik komunikasi, pelatihan teknik komunikasi, teknik pede berbicara di depan umum, teknik menghilangkan canggung dan juga nervous gitu. Contoh yang kedua, misalkan dalam suatu organisasi kita harus berpikir dan bertindak secara profesional dan fungsional. Alasannya agar setiap anggota tahu apa tugasnya dari masing-masing anggota tersebut. Contohnya, seorang ketua harus tahu tugasnya apa saja tugas dari seorang ketua. Seorang wakil ketua harus tahu apa tugas dari seorang wakil ketua. Dan juga contohnya seorang sekretaris. Seorang sekretaris harus tahu tugasnya sebagai seorang sekretaris itu apa saja. Dan semua pekerjaan sekretaris harus dilakukan oleh seorang sekretaris, tidak boleh dilakukan oleh seorang bendahara. Begitupun sebaliknya, tugas seorang bendahara harus dilakukan oleh seorang bendahara, tidak boleh dilakukan oleh sekretaris, kecuali hanya saling membantu suatu pekerjaan yang kecil, yang ringan, tetapi itu tidak tugas pokok dari seorang bendahara atau sekretaris. Boleh saja saling membantu, tapi hanya tugas-tugas kecil yang bukan tugas pokok. Dan yang selanjutnya yaitu rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan itu biasanya berdasarkan subprogram dan juga hasil diskusi. Jika kita mau melakukan suatu kegiatan, kita melakukan diskusi terlebih dahulu. Baru setelah kita melakukan diskusi, hasil diskusinya sudah fix dan kegiatannya sudah jelas, baru kita lanjut ke kegiatannya. Dan yang ketiga yaitu kegiatan insidental. Apa sih kegiatan insidental? Nah, kegiatan insidental itu kegiatan yang ada tapi tidak rutin dilakukan. Iya, kegiatan ini tuh ada tapi tidak rutin. Biasanya hanya dilakukan misalkan 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Contoh dari kegiatan insidental ini adalah misalkan kita melakukan penggalangan dana kepada seseorang atau kepada desa lain gitu kan, kota lain yang terkena bencana. Karena kan banyak sekali ya bencana pada ya pada tahun 2021 ini banyak sekali ya bencana alam. Kita bisa melakukan penggalangan dana. Nah, penggalangan dana ini tidak dilakukan setiap hari, melainkan biasanya hanya 1 minggu gitu ya. Terus contoh kegiatan insidental yang lainnya adalah, nah kalau di bulan Ramadan ini contohnya adalah berbagi takjil dan juga berbagi paket Ramadan. Nah, kegiatan ini kan hanya dilakukan 1 tahun sekali atau spesialnya di bulan Ramadan. Nah, contoh kegiatan insidental yang lain adalah misalkan kita bersih-bersih masjid gitu kan, terus misalkan bedah masjid, atau bisa juga kita melakukan suatu kegiatan yaitu bedah rumah ya. Kita bisa saling membantu sesama yang sangat membutuhkan ya, yang misalkan rumahnya sudah hampir misalkan ada seseorang yang rumahnya hampir roboh. Nah, itu kita bisa melakukan penggalangan dana dulu, lalu kita melakukan bedah rumah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Maulana.
nomor NPM 196600009 dari Teknik Elektro. Saya kali ini akan menjelaskan tentang merencanakan program kerja. Dari merencanakan program kerja itu membutuhkan tolak ukur membentuk atau merencanakan program kerja. Nomor 1 yaitu hasil dari komunikasi. Hasil dari komunikasi yaitu sebuah rapat dari kalian sendiri. Nomor 2, hasil dari perumusan raker. Dari hasil perumusan raker itu perkembangan dari hasil komunikasi. Dari hasil komunikasi dikembangkan dan menjadi sebuah raker. Yang terusnya tahapan menentukan gagasan awal. Untuk menentukan gagasan awal, nomor 1 itu cara untuk menentukan sebuah ide atau pokok gagasan. Nomor 2 itu alat. Dari sebuah ide harus membutuhkan sebuah alat untuk menjalankan sebuah program kerja. Nomor 3 adalah motif. Motifnya yaitu adalah seperti ide yang harus dijalankan. Proses itu untuk menjalankan sebuah proses dari program kerja. Wujud adalah bentuk terakhir dari program kerja yang harus dilakukan secara baik dan benar dari hasil komunikasi tadi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pinici dari kelompok 27, berasal dari Prodi Teknik Sipil. Dalam melaksanakan program kerja, jangan hanya berprinsip pada yang penting terlaksana, tapi bagaimana supaya kita bisa mengupgrade atau menaik tingkatkan program kerja tersebut dari tahun sebelumnya. Caranya yaitu dengan mengevaluasi dari proker-proker sebelumnya, dari pengalaman-pengalaman yang ada, supaya bisa lebih baik di tahun ini. Dan dalam mengupgrade itu juga sisipkan kebermanfaatan. Jadi program kerja yang ada itu bukan sekedar terlaksana begitu saja. Lalu dalam berorganisasi itu, dalam menjalankan program kerja itu, bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat? Yaitu caranya ada 2 cara. Yang pertama yaitu lihat pendapat yang berbeda dengan kita itu apakah benar-benar sesuai dengan pengamatan dia, apakah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada berdasarkan fakta, atau dia hanya ingin menjatuhkan pendapat kita. Jadi harus benar-benar diperhatikan, dan kita juga jangan cepat mengalah terhadap pendapat orang yang berbeda gitu. Jika kita yakin pendapat kita itu benar-benar untuk kebutuhan organisasi, maka teruslah perkuat dulu. Lalu ketika suara kita sudah didengar secara keseluruhan, maka itu bisa diambil keputusan yang tepat. Kalau keputusannya masih belum ditemukan titik tengahnya, maka cara yang kedua yaitu dengan butuh pemandu rapat. Dengan adanya pemandu rapat, maka memungkinkan untuk berdiskusi itu jadi lebih santai, lebih damai, dan tidak terlalu tegang. Jadi ketika ada 2 pendapat yang berbeda itu bisa diambil keputusan yang terbaik mana, titik tengahnya bagaimana, solusinya itu akan